Ya, selamat siang. Kemudian kita akan melanjutkan tes lapangan dengan alat Sencon, yaitu Sencon ada di SNI 2828. Sencon terdiri dari satu adalah botol, dua corong, tiga plat. Dan ada pun alat bantunya diantaranya adalah palu, kuas, pahat, sendok buat ngambil sampah, sama sendok buat ngambil pasir, dan timbangan. Jangan lupa Sencon ini adalah terdiri dari pasir ya. Pasirnya adalah pasir biasa dan pada diameternya. Diameternya diantaranya adalah sesuai dengan corong. Maka dengan ini akan kita mulai untuk pengetesan. Sementara kita akan dibantu dengan Pak Sabilo. Oke, kita mulai mengerjakan pengetesan di lapangan. Di antaranya adalah kita siapkan platnya, kita siapkan tanah yang rata, kemudian kita cek dengan plat. Setelah itu kita buat lubangnya. Orangnya juga ambil. Itu lagi orangnya. Oh. Nah, sambil melihat tempat saya Pak Segino menyiapkan lapangannya, saya akan menyiapkan isi pasir di dalam botol. Kita masih di Alim, saudara. Ini lubangnya kita siapkan untuk digali, dan tidak boleh berantakan. Harus disiapkan sampel yang ada di lubang. Adapun kedalaman lubang diantaranya ialah kurang lebih 10 cm. Nah, Nah, setelah kita tutup, kemudian keran ini kita tutup, kemudian kita tuang campuran dalam corong dan kita timbang. Kita lakukan penimbangan berat pasir plus botol plus corong. Nyarinya suruh yang lembek gitu. Setelah dapat beratnya, kemudian kita catat. Setelah kita lubangi, kemudian kita bersihkan sisi-sisinya pakai kuas, menggunakan kuas. Kita masukkan lagi dan kita ukur
kurang lebih adalah 10 sampai 12 cm. 10 sampai 12 cm. Meteran harusnya. Nah, setelah kita dapat, maka sampel ini kita timbang. Kita timbang kembali dan sambil menunggu ini ditimbang, kita peragakan ini. Kita balik. Kemudian kita buka. Spuyer kita buka, kita tunggu. Sambil menunggu itu penuh, maka kita akan timbang ini sampelnya. TP lah ini. Dan di lubang corong udah penuh, maka ini kita tutup. Setelah kita tutup, kita angkat. Nah, ini sisa pasir di dalam botol akan kita timbang kembali. Kemudian nanti sampel akan kita timbang untuk kadar air, mengadil lagi. Ini nanti di lab lagi ya, Mas. Proses untuk handphone di lapangan kemudian proses handphone di lapangan kemudian dan terima kasih. Cari kadar airnya. Ini kita cari kadar airnya untuk masing-masing presentasi. Kita timbang dulu.
kemudian kita masukkan ke dalam oven. Setelah kita masukkan dalam oven, kita setel dengan suhu 105, kurang lebih nanti di 24 jam baru kita timbang lagi untuk timbang keringnya. 24 jam kita matikan dan kita ambil sampel yang di oven, kemudian kita keluarkan. Kemudian setelah ini kita timbang kembali untuk berat keringnya. Nanti akan dapat kadar airnya berapa. Satu lagi. Kemudian setelah ditimbang, maka kita hitung akan dapatlah kadar air. Kadar air ini kebetulan terdapat di SNI 1965-2008. Untuk selanjutnya kita memasuki pengetesan lapangan dengan alat Sencon atau boleh bilang furnace pasir. Kalau orang-orang sana bilang furnace pasir, kalau istilah kerennya Sencon. Sencon itu diantaranya kita harus mengetahui volume-volume yang udah kita kerjakan. Nah, diantaranya adalah volumenya berat pasir, volumenya corong, kita harus ketahui dulu. Setelah itu kita catat. Setelah kita catat, baru kita mulai ke lapangan. Tapi sebelumnya, untuk pengetesan Sencon ini, sebelum kita melaksanakan tes Sencon ini, kita harus mengetahui dulu gamma D di laboratorium. Jadi kalau kita mau ke lapangan untuk Sencon, jangan lupa kita tanyakan ke pihak lapangan udah punya gamma D laboratorium belum, atau tes di laboratorium belum. Kalau belum, kita percuma, nanti kita akan dapat gamma lapangan aja atau gamma D-nya lapangan, bukan kepadatan derajat kepadatan kering, tapi gamma D lapangan. Sayang benar kalau kita belum mempunyai kepadatan laboratorium, karena perbandingannya adalah kepadatan lapangan dibandingkan kepadatan laboratorium. Disitulah akan didapat derajat kepadatan yang benar-benar hakiki yang diharapkan. Demikian. Nah, untuk pengisiannya adalah seperti ini. Pertama, kita timbang pasir yang ada di dalam botol plus itu plus semuanya. Kemudian kita tes di lokasi mana kita akan tes. Nah, kemudian kita lubangi berapa itu diameternya sesuai dengan yang ada. Kemudian kita catat di sini akan berat pasir plus botol plus corong itu berapa. Nah, sebelumnya kita akan mengisikan dulu, yaitu berat isi pasir berapa gamma pasirnya, terus berat pasir di dalam corong berapa volumenya kita catat. Setelah itu baru kita ke lapangan. Kita isi dulu pasir di dalam botol, ya kan? Pasir dalam botol plus corong ada berapa kita catat, kemudian berat isinya kita catat, kemudian kita lakukan pengecekan yang buat lubang segala macam. Setelah itu lubangnya adalah kurang lebih 10 cm dengan bentuk oval. Setelah itu baru kita timbang, kita masukkan, kita pasang platnya, kemudian kita pasang sampel tadi,
senkonnya kita balikan, kemudian kita putar. Setelah kita putar akan dapat sisa. Nah, inilah sisa pasir di dalam botol. Kita catat berapa, ini di sini W7 kita dapat berapa. Nah, kemudian akan berat pasir dalam lubang corong jadi akan diketahui, yaitu W6 dikurang W7. Jadinya ketemulah sisa pasir ini tadi. Jadi ini adalah termasuk yang di dalam volume tadi yang di dalam di lubangnya. Setelah itu baru kita berat pasir di dalam lubang berapa ketemu. Nah, kemudian akan kita bagi dengan volumenya. Nah, ketemulah berat contoh tanah basah plus cawan. Berat contoh tanah basah plus cawan sudah ketahui, baru kita mencari kepadatannya. Kepadatannya diantaranya adalah berat contoh tanah basah berapa, volumenya berapa, akan diketahuilah menjadi 9 dibagi 6. Jadi berat contoh tanah basah dibagi volume pasir tadi, jadi ketemu 1,855. Kemudian setelah ini kita istirahat dulu, kemudian kita cari kadar airnya. Nah, untuk cari kadar air diantaranya adalah kita ke laboratorium sesuai biasa, kita ambil cawan segala macam, kemudian kita catat semuanya, kemudian kita catat berat cawan plus tanah basah, kemudian kita open. Setelah akan dapat berat tanah kering plus cawan, kemudian berat tanah kering plus cawan dikurangi berat cawan, kemudian ketemu berat tanah kering. Berat tanah kering nanti berat air dibagi tanah kering, ketemu kadar air. Nah, setelah ketemu kadar air akan ketemulah yang namanya OMC-nya berapa. Setelah dapat OMC ini, maka kita akan bagi kepada kepadatan laboratorium tadi berapa. Nah, kalau dia belum dapat kita nggak bisa, kalau udah dapat akan bisa. Kemudian kalau seandainya di sini kan kepadatan laboratorium tercatat 1,235. Nah, sedangkan kepadatan untuk di lapangan 1,34. Nah, untuk kepadatan density-nya atau derajat kepadatannya adalah berat lapangan dibagi berat laboratorium. Akan didapatlah ke derajat kepadatan yang diharapkan. Derajat kepadatan yang diharapkan biasanya diambil adalah 95%. Demikianlah untuk masalah senkon. Terima kasih.